Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Di belakang sini sudah ada museum yang dinamakan sebagai Museum Kesejarahan Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Museum Fathahillah. Dulunya museum ini digunakan sebagai Balai Kota Batavia pada masa pemerintahan VOC hingga Hindia Belanda. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun, mulai dari tahun 1568 sampai 1648 Masehi, telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 Masehi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka menganggap Belanda bersikap kasar dan sombong. Belanda kemudian datang lagi ke Indonesia yang dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598 Masehi. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, untuk menyatukan tenaga menghadapi persaingan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya yang ada di Indonesia. Ketiga, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, kemudian Belanda mengangkat Gubernur Jenderal VOC antara lain sebagai berikut. Pieter Both, yaitu Gubernur Jenderal VOC yang pertama, memerintah pada tahun 1610 sampai 1619 Masehi di Ambon. Yang Pieter Zoon, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pieter Both, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada Pelabuhan Banten. Karena pada waktu itu, di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lain, seperti Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Sedangkan pada waktu itu Jayakarta masih merupakan pelabuhan kecil. Kali ini aku udah ada di Tugu Pieter Aberfurt tahun 1885. Jadi pada waktu itu Pieter Aberfurt dihukum mati di Benteng Batavia bagian selatan. Dan kemudian tragedi ini disebut sebagai tragedi pecah kulit. Ini adalah penjara wanita yang ukurannya sangat kecil dan sempit dengan hanya 6x9 meter. Konon dulu penjara ini dihuni sekitar 40 sampai 50 orang di dalamnya dan mereka dibiarkan begitu saja tanpa diberi makanan dan minuman. Sebagian dari tahanan ini meninggal sebelum adanya proses persidangan. Tahanan yang sempat merasakan dinginnya penjara wanita ini dikabarkan adalah seorang pahlawan wanita yang berasal dari Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Beralih ke penjara pria, dari segi ukuran lebih manusiawi penjara pria dibanding penjara wanita, karena lebih besar dan terdapat beberapa ruang penjara pria yang berjejer. Di dalam penjara ini masih terdapat bola-bola berat yang dulu digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar tidak melarikan diri. Namun dalam penjara ini tidak terdapat lampu sama sekali sehingga suasananya sangat gelap dan tidak ada sirkulasi udara. Pangeran Diponegoro pernah ditahan di sini. Beliau tinggal di sebuah kamar yang berada tepat di atas penjara wanita di Museum Fathahillah. Kamar itu awalnya adalah kamar kepala penjara di Stadius yang harus dikosongkan jika ada tahanan politik berstatus tinggi seperti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditahan karena dianggap memberontak kepada VOC. Pangeran Diponegoro hanya ditahan selama 1 bulan di sana karena kekhawatiran Belanda akan serangan dari para pengikut Pangeran Diponegoro yang ada di Jawa bila mendengar Pangeran Diponegoro ditahan di sana. Kali ini aku udah ada di depan sumur yang dibuat
pada awal abad 18. Jadi sumur ini dulu fungsinya sebagai tempat minum untuk para kuda-kuda yang ada di sekitaran Batavia. Namun pada akhirnya sumur ini dialihfungsikan sebagai tempat pembuangan mayat dari penjara bawah tanah. Di sini dulu terletak meriam yang dinamakan sebagai Meriam Si Jagur yang berumur 29 tahun terhitung pada tahun 1973 sampai tahun 2002. Namun pada saat ini meriam tersebut sudah dipindahkan tepatnya di depan Museum Kesejarahan Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Museum Fathahillah. Pada 12 Januari tahun 1870 adalah awal mula bangunan cagar budaya yang dipakai sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Pertama kali diresmikan sebagai Raad van Justiti Binnenheid Kasteel Batavia atau kantor pengadilan Belanda oleh Gubernur Jenderal Jan Pietermaier. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1949 adalah masa revolusi fisik. Pada masa revolusi fisik, gedung pengadilan ini dimanfaatkan sebagai asrama Nederlandse Mission Militer sampai masa pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan VOC hingga Hindia Belanda, wilayah administratif dibagi menjadi 3 bagian. Batavia, wilayah dekat pesisir pantai menjadi pusat pemerintahan dengan gedung-gedung pemerintahan yang terletak di wilayah yang kita kenal saat ini dengan Kota Tua. Kemudian ada Weltervreden yang saat ini berada di sekitaran wilayah Monas, dan Meester Cornelis yang sekarang menjadi wilayah Jatinegara dan Jakarta Timur.